Halo semuanya, perkenalkan saya Desmond Baring Sitompul. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Sosiologi Agama. Nah, kali ini saya akan membuatkan sebuah video di mana video ini memiliki judul yaitu Hubungan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan. Video ini merupakan salah satu tugas dari Ibu Rina Kesya Silaban, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi lebih dalam, ada baiknya saya memaparkan beberapa poin-poin penting di dalam pembahasan materi kali ini. Berikut materinya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk materi kali ini, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu pengertian dari setiap kata yang ada di dalam judul ini, agar kita bisa memahami lebih baik lagi apa sebenarnya materi dari hari ini. Baik, pengertian dari hubungan itu berasal dari bahasa Inggris atau yang sering kita sebut sebagai relationship, di mana artinya adalah suatu kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan ini terjadi di dalam setiap proses kehidupan manusia. Nah, pengertian daripada individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani atau biasa kita sebut sebagai individuum yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Nah, sedangkan pengertian dari masyarakat adalah suatu kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Nah, biasanya hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu sama lain. Pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Nah, secara umum, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu, proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Baiklah teman-teman sekalian, materi kali ini memfokuskan perhatian kita dan pembicaraan kita terhadap masyarakat, baik sebagai lokasi dan lingkungan tempat penyelenggaraan pendidikan, maupun sebagai tempat berdomisili dan berinteraksinya berbagai kelompok kepentingan atau biasa kita sebut sebagai stakeholders yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, pendidikan diselenggarakan dalam sebuah lingkungan sosial oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi ada 3 karakteristik sosiologis utama dari masyarakat yang menjadi pokok bahasan kita pada materi kali ini. Nah, apa-apa saja ketiga subpokok ini? Yaitu yang pertama, status dan peran individu dalam masyarakat, yang kedua, pengelompokan dan pelapisan sosial, dan yang terakhir adalah perubahan sosial budaya. Mari kita bahas bagaimana keterkaitan dengan kepentingan masing-masing dengan pendidikan. Baiklah teman-teman, kita bahas yang pertama, status dan peran individu dalam masyarakat. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, di mana masyarakat meliputi sejumlah besar manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu lama dalam satu wilayah geografis sebagai satu kesatuan sosial budaya serta diakui oleh pihak lain. Nah, kehidupan bermasyarakat ini sangat menguntungkan bagi individu-individu yang menjadi warganya. Mengapa demikian? Karena masyarakat itu secara universal memainkan berbagai fungsi yang diperlukan setiap individu, yaitu yang pertama fungsi biologis, fungsi protektif, fungsi suportif, fungsi sosialisasi atau edukatif, dan ekspresif. Nah, fungsi ini merupakan gagasan dari Bapak Murdoch. Kita bahas satu persatu ya teman-teman sekalian. Kita bahas yang pertama adalah secara biologis. Individu tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia lain di sekitarnya. Misalnya, pada waktu dilahirkan, ia tidak berdaya sama sekali untuk makan, minum, bergerak, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan bantuan orang lain. Nah, sudah dewasa juga, manusia tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Misalnya, sebagai pasangan hidup yang kemudian bersama-sama melahirkan keturunan. Lalu,
Fungsi protektif atau perlindungan diperlukan karena bayi yang baru lahir tidak berdaya untuk menjaga keselamatan dirinya. Jika ada suatu bahaya mengancam, maka di sini orang dewasa dan pengasuhnya lah yang siap untuk melakukan perlindungan terhadap bayinya. Lalu teman-teman sekalian, kita bahas di mana fungsi ini tidak hanya diperlukan bayi dan anak-anak. Nah, untuk kepentingan orang dewasa juga tidak kalah pentingnya. Teman-teman sekalian, kita bahas juga fungsi sosialisasi atau edukatif, di mana masyarakat mendidik setiap warganya dengan pengenalan berbagai tata kelakuan dan perilaku serta kebiasaan-kebiasaan yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Nah, fungsi-fungsi yang disosialisasikan itu ternyata diperlukan oleh seluruh warga masyarakat yang meliputi semua kategori usia dan jenis kelamin. Nah, teman-teman sekalian, kita bahas juga nih fungsi suportif atau dukungan, di mana ternyata diperlukan karena banyak macam pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, di mana memerlukan bantuan dan kerjasama banyak orang. Nah, ternyata ada dua macam fungsi suportif ini, yaitu yang bersifat sukarela atau tanpa pamrih, dan kerja bayaran atau upahan. Nah, masyarakat mempunyai fungsi ekspresif atau ekspresi, di mana dalam arti bahwa masyarakat merupakan tempat warganya mencurahkan isi hati, mulai dari sekedar menyatakan sesuatu, melukiskan kegembiraan atau kesulitan. Nah, sampai kepada memamerkan kemahiran berkarya di bidang seni agar diketahui oleh banyak orang lain. Nah, teman-teman sekalian, di mana masyarakat juga mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Nah, kita bahas ya teman-teman. Teori yang pertama menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya, di mana individu tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam berhadapan dengan masyarakat, di mana mereka dipaksa oleh masyarakat. Misalnya saja, untuk kepentingan masyarakat, individu harus mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Teori ini dikatakan sebagai realisme sosial. Artinya, yang real itu adalah masyarakat, sedangkan individu tidak berdaya terhadap masyarakat. Termasuk ke dalam realis sosial, ini merupakan gagasan dari Bapak Auguste Comte dan Emile Durkheim yang menganut suatu aliran filsafat positivisme. Nah, teori yang kedua adalah sebaliknya menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting, di mana masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Nah, masyarakat dibentuk oleh individu-individu untuk melindungi kepentingan mereka, di mana kampung mereka didirikan karena individu tidak berani tinggal sendiri. Seperti halnya koperasi didirikan untuk melindungi ekonomi warga, seperti siskamling juga diadakan untuk menjamin rasa aman warga, dan seterusnya. Teori ini juga sering disebut sebagai teori nominalisme, di mana individu memegang posisi penting, sedangkan masyarakat merupakan refleksi atau cerminan saja dari individu-individu yang berada di dalamnya. Ini merupakan suatu gagasan dari Bapak Max Weber, adalah tokoh utama dari teori ini. Nah, teman-teman sekalian, teori yang ketiga adalah berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang. Mengapa demikian? Karena masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu, di mana tanpa kehadiran individu tidak akan ada masyarakat. Keduanya saling memerlukan. Nah, ternyata teori ini dinamakan sebagai teori keseimbangan. Teori ini merupakan gagasan atau dipelopori oleh Bapak Georg Simmel dan Talcott Parsons. Nah, teman-teman sekalian, teori ketiga ini sejalan dengan pandangan masyarakat kita pada umumnya. Kita merdeka, tetapi kemerdekaan itu tanpa batas. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Nah, kita harus bersama-sama menjamin berlangsungnya tertib sosial. Jadi, sosiologi di sini dapat mengkaji masyarakat mengenai dua aspek, yaitu struktur dan proses. Nah, struktur masyarakat adalah jaringan hubungan status dan peran antara komponen masyarakat yang disusun atas dasar variabel tertentu. Misalnya saja, struktur penduduk disusun berdasarkan usia atau berdasarkan pendidikan, mata pencarian, dan sebagainya. Lalu teman-teman sekalian, ternyata komponen suatu struktur masyarakat relatif stabil, di mana proseslah yang membuat struktur itu hidup dan dinamis. Yang dimaksud secara proses sosial adalah interaksi antar warga, masyarakat beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu, kita lihat bahwa interaksi sosial adalah suatu peristiwa saling berhubungan dan saling mempengaruhi di antara warga masyarakat.
Selain dari berinteraksinya secara individu, ternyata warga masyarakat juga hidup berkelompok, berkelapisan sosial, dan mengalami suatu perubahan atau perubahan sosial budaya. Nah, jadi interaksi sosial juga berlangsung antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi, di dalam masyarakat, setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakatnya. Nah, seperti contoh nih teman-teman sekalian. Status sebagai ketua RT, sebagai istri, sebagai ketua PKK, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan suatu pabrik, sebagai supir, sebagai menteri, sebagai presiden, dan lain sebagainya. Lalu, peran adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan status yang diemban, di mana peran seorang supir misalnya adalah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh supir. Lalu peran seorang guru adalah perilaku yang seharusnya dilakukan oleh guru dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, status dan peran merupakan dua hal yang satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Setiap orang dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan status yang dimilikinya. Nah, jadi di dalam sosiologi dikenal dengan adanya 3 kategori status, yaitu yang pertama status bawaan atau yang sering disebut sebagai ascribed status, yang kedua adalah status hasil usaha atau achieved status, yang ketiga adalah status yang diberikan atau assigned status. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman sekalian. Kita bahas status bawaan, di mana status bawaan adalah status yang dibawa sejak lahir. Misalnya status sebagai seorang bangsa
membentuk kelompok yang bernama rukun tetangga atau sering kita sebut sebagai RT. Nah, jadi kaum ibu dan rukun tetangga membentuk kelompok kegiatan seperti pengajian dan arisan, di mana anak-anak sebaya bermain bersama dalam kelompok sepermainan. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan karakteristik dan kedekatan hubungan. Nah, jadi semua yang mempunyai kesamaan karakteristik tetapi tidak mempunyai kedekatan hubungan secara fisik, ini bisa disebut sebagai kategori sosial atau golongan. Nah, seperti anak-anak usia di bawah 5 tahun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, disebut kategori atau golongan balita. Demikian pula halnya dengan orang dewasa, manula, petani, pegawai negeri, pengusaha, dan sebagainya. Nah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ketiga konsep itu yaitu kelompok, kategori, dan golongan, serta dipertukarkan di mana pengelompokan sosial bisa didasarkan atas berbagai hal, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, adapun menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Bapak Charles Horton Polley atau Johnson, di dalam jilid 2, adalah orang pertama yang memberikan julukan, yaitu kelompok primer, kepada kelompok kecil yang orang-orangnya saling mengenal dengan akrab atau face to face. Nah, keluarga adalah contoh yang paling tepat. Mengapa demikian? Karena kelompok anak-anak sepermainan, kelompok belajar, kelompok pengajian, dan kelompok-kelompok kecil sejenis lainnya juga termasuk ke dalam kelompok primer. Nah, anggota-anggotanya merasa senasib, sepenanggungan, mempunyai kesamaan-kesamaan karakteristik. Nah, jadi antara anggotanya terjalin suatu ikatan emosional yang kuat yang berwujud dalam rasa rindu jika lama berpisah. Nah, ikatan semacam inilah yang disebut ikatan primordial. Ini merupakan menurut Polley dalam kelompok primer seperti itu, terutama di dalam keluarga ternyata dibentuk watak dasar dan kepribadian seseorang. Menurut Bapak ini adalah dia sebagai sebagian besar dari kepribadian seseorang dibentuk pada masa balita. Nah, sebagai pasangan konseptual dari diri kelompok primer adalah kelompok sekunder, berupa kelompok orang-orang yang punya kepentingan sama meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, kelompok sekunder bisa memiliki jumlah anggota yang amat besar dan tinggal di wilayah yang amat luas. Anggota PGRI atau anggota partai politik tertentu yang tinggal di daerah atau kota lain tidak saling mengenal tetapi mereka merasa punya ikatan kuat. Nah, jadi menurut Bapak Ferdinand Tonis juga di dalam Johnson jilid 2, yaitu membedakan kelompok primer dari kelompok sekunder dengan istilah Gemeinschaft atau diterjemahkan menjadi paguyuban dan Gesellschaft atau diterjemahkan menjadi patembayan. Nah, perlu kita perhatikan bahwa dalam kelompok sekunder bisa terdapat kelompok-kelompok primer yang anggota-anggotanya memiliki suatu hubungan keakraban. Nah, itu tadi dengan pengelompokan sosial atas dasar keeratan hubungan antar warga, di mana ada kelompok sosial yang terjadi karena kesamaan atau kedekatan tempat tinggal, misalnya satu kampung atau satu RT. Nah, kelompok sosial yang kedekatannya didasarkan atas kedekatan tempat tinggal, itu disebut sebagai komunitas atau community. Karena tinggal bersama dalam lingkungan kecil, maka warganya bisa saling mengenal dengan baik. Dewasa ini, sebutan komunitas ini juga disebut atau digunakan untuk kelompok-kelompok orang-orang yang punya kepentingan atau perhatian bersama. Misalnya saja komunitas peternak, kuda lomba, atau komunitas petani anggrek, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, komunitas disamakan dengan asosiasi atau association, di mana ada pula pengertian kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau orang kita digunakan untuk menyebut orang-orang yang sekelompok. Misalnya saja, siswa-siswa dari satu sekolah menyebut kita satu sama lain, sedangkan siswa dari sekolah lain dipandang kelompok luar yang biasa disebut mereka. Luasnya kelompok dalam dan kelompok luar relatif sekali dengan biasa berubah-ubah. Misalnya dalam suatu pembicaraan saja, di mana orang mengatakan kita orang Jawa Barat, sedang mereka orang Jakarta. Pada konteks pembicaraan lain, orang itu juga mengatakan kita sesama orang Indonesia atau termasuk orang Jawa Barat dan orang Jakarta, sedangkan mereka adalah orang Jepang. Nah, teman-teman sekalian, kelompok sosial yang dibicarakan di atas dapat dikatakan permanen,
di mana ada kelompok orang-orang yang berkumpul secara kebetulan, berdatangan dari berbagai tempat karena punya kepentingan atau perhatian yang secara kebetulan. Nah, juga sama, kelompok ini sifatnya sementara dan orang-orangnya kurang peduli satu sama lain. Kelompok semacam itu biasa disebut orang banyak atau kerumunan atau crowd. Nah, seperti halnya penonton sepak bola atau pengunjung suatu peristiwa kecelakaan dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nah, kelompok semacam ini berusia pendek atau seketika. Demikianlah, masyarakat terdiri atas berbagai kelompok sosial atau social group yang beraneka ragam, di mana setiap kelompok kadang-kadang membedakan diri satu sama lain dengan menggunakan simbol-simbol yang berlainan, bahkan memiliki suatu tradisi-tradisi tersendiri atau subkultur. Nah, jadi teman-teman sekalian, sehubungan dengan ini, kita kenal adanya suatu kelompok etnis yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan sendiri. Perlu kiranya dicatat bahwa pengelompokan sosial seperti itu berarti pengkategorisasian masyarakat ke arah horizontal, karena antara kelompok yang satu dengan yang lain dipandang sederajat. Lain halnya dengan lapisan sosial atau social stratification yang berarti kategorisasi ke arah vertikal. Nah, masyarakat dikonsepsikan sebagai berlapis-lapis. Adapun menurut Bapak Max Weber, ada 3 faktor sosial yang ketidakmerataan pemiliknya menyebabkan terjadinya pelapisan sosial, yaitu kemakmuran atau wealth, prestige atau status atau prestige, dengan memiliki status serta posisi puncak sehingga gaya hidupnya pun mantap dan anggun. Lalu, lapisan atas bawah juga menonjol dalam kondisi ekonomi, tetapi mereka pada umumnya tinggal di daerah elit, baru dan status serta posisi puncaknya di masyarakat relatif baru diperoleh. Nah, sehingga gaya hidupnya masih belum mantap betul. Pada masyarakat kita dikenal dengan sebutan OKB atau orang kaya baru. Nah, teman-teman sekalian, adapun lapisan menengah ke lapisan atas ditandai dengan kondisi ekonomi yang cukup kuat dan stabil, aman dari pengaruh fluktuasi ekonomi makro, di mana mereka memiliki status dan posisi menengah dalam masyarakat, di mana mereka tinggal di daerah yang baik, di mana juga punya perhatian yang baik akan pendidikan dan memiliki gaya hidup yang seimbang. Nah, sementara itu, lapisan menengah ke lapisan bawah masih dipengaruhi oleh fluktuasi kehidupan ekonomi makro yang sering muncul, di mana artinya mereka hidup aman dalam kondisi ekonomi yang baik, tetapi mengalami masalah dalam masa-masa depresi ekonomi umum. Oleh karena itu, gaya hidup mereka masih labil, di mana mengalami pasang surut sesuai dengan naik turunnya situasi umum. Adapun lapisan bawah atas ditandai dengan kondisi ekonomi yang masih pas-pasan atau serba kekurangan, meskipun punya mata pencarian pendapatannya pas-pasan dan kurang. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwa mereka juga tinggal di lingkungan yang padat, penduduk atau kumuh, dan kurang sehat. Akhirnya lapisan bawah ke lapisan atas ditandai. Nah, selain dengan kondisi ekonomi yang problematis, ditambah lagi dengan tidak memiliki tempat tinggal dan sumber pendapatan yang tetap. Nah, tidak berpendidikan formal, berperilaku kasar, dan cenderung kriminal. Nah, ada kecenderungan bahwa di antara orang-orang dari strata sosial yang sama, ternyata terjadi suatu pergaulan yang lebih akrab dibanding dengan strata sosial yang berbeda. Mereka memiliki kebiasaan dan kegemaran, termasuk hiburan yang sama. Nah, jadi teman-teman semua, di mana mereka juga bisa membentuk suatu organisasi sosial atau bahkan badan usaha milik bersama. Lebih jauhnya lagi, pasangan hidup pun cenderung dipilih di antara orang-orang dari lapisan sosial yang sama. Dengan demikian, stratifikasi sosial cenderung stabil. Selanjutnya adalah ada suatu masyarakat yang memiliki sistem pelapisan sosial terbuka. Artinya warganya punya kesempatan untuk naik dalam tangga sosial. Orang dari lapisan sosial bawah bisa naik ke lapisan menengah atau bahkan ke lapisan yang ke atas. Sebaliknya pun bisa terjadi orang bisa jatuh ke lapisan sosial yang lebih rendah. Inilah yang dikenal dengan istilah mobilitas sosial vertikal, yang berarti perubahan status berupa kenaikan atau penurunan dalam sistem lapisan sosial. Nah, di sisi lain, ada masyarakat yang memiliki sistem lapisan sosial tertutup, di mana warganya tidak memiliki suatu keleluasan untuk naik turun dalam jenjang sosial. Nah, sering dikatakan bahwa masyarakat yang berkasta memiliki sistem pelapisan sosial tertutup. Nah, meskipun di dewasa ini dalam banyak hal, terutama ekonomi telah lebih terbuka.
Mengapa demikian? Karena mengenai pendidikan dengan status sosial dan pelapisan sosial telah banyak penelitian dilakukan di berbagai masyarakat dan bangsa. Meskipun demikian, banyak hal yang perlu digarisbawahi. Pertama-tama adalah ditemukan bahwa sikap dan perhatian akan pendidikan ada kaitan dengan suatu pelapisan atau status sosial. Orang-orang dari lapisan sosial bawah kurang perhatian akan pendidikan. Di samping itu juga tidak mampu membiayai, di mana mereka tidak melihat pentingnya pendidikan itu, sehingga anak-anak mereka diharapkan untuk segera bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau cepat lepas dari tanggung jawab. Nah, orang-orang dari lapisan dan status sosial tinggi juga kurang menaruh perhatian akan pendidikan, karena mereka merasa telah berkecukupan secara ekonomi, telah memiliki kepuasan hidup yang tinggi, serta tidak perlu khawatir dengan masa depan kehidupannya. Jadi dapat kita ketahui bahwa mereka tidak melihat suatu peran pendidikan dalam perbaikan status sosialnya. Sebaliknya, orang-orang dari lapisan menengah, mereka berpendapat bahwa pendidikan itu bisa menolong kehidupan mereka, mengangkat derajat, dan merupakan sarana mobilitas sosial. Nah, jadi orang tua dari lapisan sosial ini biasanya rata-rata ingin menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan lebih menguntungkan kelas menengah dan kelas atas, cukup kuat untuk mendukung kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya. Seperti materi kurikulum dan metode pembelajarannya lebih cocok karena penyelenggara pendidikan, termasuk penyusun kurikulum dan para guru, kebanyakan berasal dari lapisan sosial menengah juga. Lalu yang ketiga adalah keberhasilan pendidikan di sekolah tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan peserta didik dalam belajar, melainkan lebih sering tergantung kepada dukungan finansial dari orang tua. Bisa dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua menentukan keberhasilan dalam pendidikan. Nah, jadi sementara itu, peserta didik yang punya kemampuan cemerlang banyak yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan oleh kemampuan suatu pembiayaan yang mereka miliki. Lalu yang keempat, yaitu ada dua pandangan teoritis yang berbeda tentang pengaruh pendidikan pada mobilitas sosial. Yang pertama, ada pandangan bahwa pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial vertikal, dan pandangan lain bahwa pendidikan khususnya pada masyarakat kapitalis. Nah, ini merupakan suatu sarana untuk mengekalkan kelas sosial dan mempertahankan status quo. Selanjutnya, perbedaan kualitas pendidikan juga tampak antara sekolah yang berpendapat di komunitas perkotaan dengan yang berbeda di pedesaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata situasi semacam ini merupakan salah satu pendorong untuk terjadinya arus urbanisasi di kalangan pemuda dan peningkatan kemacetan lalu lintas. Sebagaimana dimaklumi, urbanisasi punya banyak dampak sosial yang problematis, di mana orang tua dan pemuda desa yang menghendaki pendidikan yang bermutu akan berusaha untuk bersekolah di kota, meski harus menanggung suatu risiko yang lebih berat, seperti jauh dan mahal. Ternyata di negara kita, perbedaan semacam itu juga terjadi antara sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa yang berpengaruh pada mobilitas penduduk yang berlawanan dengan arah transmigrasi. Nah, jadi di suatu pihak kita memindahkan penduduk Pulau Jawa keluar Pulau Jawa yang masih dianggap kosong. Seperti di lain pihak, pemburu pendidikan berpindah menuju Pulau Jawa apabila kenyataan seperti itu dibiarkan, di mana lagi-lagi kesenjangan sosial desa dan kota dan antar daerah akan diabadikan. Nah, di sini bisa terlihat pemerataan mutu pendidikan antara kota dan desa dan antara daerah-daerah akan mendukung kebijakan transmigrasi dan pemerataan kesejahteraan. Nah, dari gambaran di atas tampak bahwa masalah-masalah pendidikan berkenaan dengan adanya suatu pengelompokan dan pelapisan sosial adalah pemerataannya agar menerobos batas kelompok dan batas lapisan masyarakat, di mana pemerataan merupakan suatu isu pokok atau konsep kunci dalam pengelompokan dan lapisan sosial, di mana teman-teman sekalian, ternyata pemerataan itu sendiri bersifat multi-afsir. Apakah pemerataan itu bermakna agar yang pertama, setiap anak mendapat kesempatan belajar yang sama, yang kedua, setiap anak mendapat kesempatan belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, lalu yang ketiga adalah setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin. Nah, isu ini ternyata sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan para ilmuwan,
pendidikan dan politis. Secara bagi sosiologi sendiri atau di dalam sosiologi pendidikan, isu manapun yang dipilih pasti berdampak pada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Hasil pendidikan yang baik pada satu bidang keahlian akan lebih mudah tercapai apabila didukung oleh bakat. Bahkan pada hal-hal tertentu, peran bakat dalam perbaikan status sosial lebih menonjol daripada suatu pendidikan. Tetapi ternyata masyarakat lebih menghargai realitas penampilan daripada mempersoalkan latar belakangnya, apakah bakat atau hasil pendidikan. Nah, namun seperti halnya, diakui bahwa pengembangan bakat itu sendiri diperlukan suatu pendidikan. Orang berbakat tapi tidak disertai pendidikan yang sesuai, jarang yang biasa mencapai puncak tangga sosial. Nah, ternyata kebijakan pendidikan dalam membentuk suatu pemberian beasiswa bagi pelajar berbakat yang orang tuanya kurang mampu telah membuka banyak kesempatan bagi pelajar dari lapisan sosial bawah yang berbakat untuk mobilitas naik. Nah, ternyata pembicaraan tentang pelapisan sosial diakhiri dengan suatu mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti suatu perubahan atau peralihan dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ternyata teman-teman dibagi kembali mobilitas ini, yaitu ke dalam dua macam mobilitas sosial, yaitu yang pertama mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman sekalian. Pada mobilitas horizontal, suatu perubahan terjadi dari status sosial tertentu ke status sosial lain yang terdapat pada lapisan sosial yang sama, sehingga tidak mengubah derajat orang yang bersangkutan. Misalnya seorang petani berubah menjadi seorang karyawan dengan pendapatan yang sama. Lalu mobilitas vertikal merupakan perubahan berbentuk kenaikan atau penurunan derajat yang bersangkutan melewati batas lapisan sosial. Misalnya saja, seorang karyawan diangkat menjadi mandor atau pimpinan perusahaan, atau sebaliknya, seorang pejabat dibebas tugaskan karena melakukan suatu pelanggaran berat terhadap norma dan disiplin atau karena tidak mampu melaksanakan suatu segi-segi teknis yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Nah, ternyata seperti di negara kita sendiri bahwa pendidikan merupakan suatu kekuatan yang mendukung bagi terjadinya suatu mobilitas sosial naik, tetapi di sisi lain pendidikan juga bisa menahan terjadinya vertikal turun. Nah, di atas diberikan contoh mobilitas sosial yang menurun yang terjadi karena hukum akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap disiplin atau norma yang telah ditentukan atau karena tuntutan status tidak terpenuhi. Nah, dalam hal ini pendidikan berperan sebagai kekuatan-kekuatan pembentuk kompetensi-kompetensi itu, baik kompetensi praktis atau praksis maupun kompetensi sosial dan moral. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Semoga kita dapat memahami poin yang kedua ini. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu perubahan sosial dan pendidikan. Nah, setelah membicarakan tentang pendidikan dalam suatu keterkaitannya dengan kelompok sosial dan pelapisan sosial, berikut akan kita bicarakan bahwa pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Kedua-duanya, yaitu masyarakat dan pendidikan, mengalami suatu perubahan yang cukup keras yang satu sama lain saling mempengaruhi, di mana uraiannya dimulai dengan membicarakan beberapa hal tentang perubahan sosial budaya, kemudian disusul dengan beberapa catatan tentang pendidikan pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Khususnya di dalam masyarakat kita ya teman-teman sekalian, di mana beberapa hal tentang perubahan sosial tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan, di mana para ahli sosiologi telah lama membicarakannya. Sejak zaman Bapak Ibnu Khaldun pada 1332 hingga 1406, seperti dikemukakan Lauer pada tahun 1993, di sini menunjukkan betapa pentingnya suatu perubahan sosial budaya itu dalam kajian sosiologi. Para ahli melihat perubahan sosial dari dua dimensi, yaitu struktur dan proses yang berlangsung dalam masyarakat. Nah, struktur sosial itu adalah suatu jaringan hubungan status dan peran, sedangkan interaksi adalah proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi antar warga suatu masyarakat atau suatu komunitas. Nah, dengan demikian, perubahan sosial dapat dianalisis dengan mempelajari distribusi status dan peran-peran yang terdapat dalam masyarakat, serta pola-pola interaksi di antara warga yang berlangsung pada suatu waktu dibandingkan dengan berlangsung pada waktu lain. Nah,
dapat kita lihat di dalam suatu perubahan sosial seperti dikemukakan, tidak terlepas dari suatu perubahan dalam sistem nilai, sikap, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang merupakan suatu komponen inti budaya. Nah, oleh karena itu dipandang lebih sesuai dinamakan perubahan sosial budaya ketimbang hanya perubahan sosial. Meskipun setiap masyarakat mengalami suatu perubahan, tetapi arah dan kecepatannya berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang telah maju dalam bidang teknologi dan komunikasi berubah lebih cepat daripada masyarakat yang masih terbatas kemampuannya dalam kedua bidang itu. Secara umum, dibanding dengan pada waktu-waktu yang lalu, ternyata perubahan sosial budaya dewasa ini berlangsung dengan kecepatan lebih tinggi dengan semakin tinggi. Tidak dikatakan bahwa antara masyarakat terdapat kecepatan perubahan sosial budaya yang berbeda. Nah, sesungguhnya kesempatan perbedaan itu bukan hanya antar masyarakat, melainkan juga antar sektor kehidupan sendiri dalam suatu masyarakat. Nah, di sini dapat kita lihat, menurut Bapak William Fielding Ogburn, mengemukakan bahwa sektor kehidupan materi dan teknologi berubah lebih cepat ketimbang budaya non-materi dan non-teknologi. Contohnya, kendaraan bermotor sebagai budaya materi lebih cepat diterima masyarakat daripada aturan menggunakan motor berkendaraan di jalan raya yang merupakan budaya non-materi menurut Ogburn. Nah, selanjutnya kecepatan penerimaan yang berbeda terjadi juga antar budaya non-materi. Misalnya saja, budaya hidup sehat diterima masyarakat secara lebih cepat dibanding dengan budaya keluarga berencana. Mengapa demikian? Karena perbedaan kecepatan penerimaan budaya materi dan non-materi ini menyebabkan terjadinya suatu ketimpangan budaya atau cultural lag. Artinya, budaya yang satu sudah maju, yang kita hadapi dapat dipandang sebagai perwujudan cultural lag itu. Nah, misalnya kemacetan lalu lintas terjadi karena jumlah kendaraan atau budaya materi tumbuh dengan cepat, sedangkan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas atau budaya non-material masih sering terjadi. Nah, dapat kita lihat bahwa keseringan terjadi peristiwa seperti itu menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya disertai yang namanya guncangan atau disequilibrium. Atas dasar itu, teori Ogburn dinamakan teori guncangan. Nah, mengapa demikian? Teori Ogburn dikatakan teori guncangan, di mana dalam suatu perubahan sosial budaya diperkuat oleh Everett M. Rogers pada tahun 1983 yang mengatakan bahwa individu-individu yang jadi anggota populasi itu akan berbeda-beda. Ada yang cepat menerima, ada yang lambat, bahkan ada yang menolak. Di mana perbedaan penerimaan ini menambah kuatnya suatu guncangan yang terjadi. Nah, ada juga teori menerangkan bahwa perubahan sosial berlangsung lambat dan seimbang karena kehidupan merupakan sistem besar yang terdiri atas subsistem yang terintegrasi. Dilihat dari sisi perubahan sosial budaya, selain derajat perkembangan yang beragam antar komunitas dan tingkat perkembangan yang menanjak, di mana masyarakat Indonesia ternyata memiliki suatu karakteristik transisional. Nah, ternyata karakteristik utama masyarakat transisi adalah bahwa di dalamnya terjadi suatu pencampuran antara karakteristik masyarakat tradisional dan karakteristik masyarakat modern. Nah, di mana corak kehidupan sosial budaya tradisional bercampur dengan corak kehidupan modern. Kita bisa lihat umpamanya, di samping gedung-gedung yang menjulang tinggi atau komponen budaya modern, berserakan gubuk-gubuk yang kumuh atau komponen budaya tradisional. Seperti halnya juga mobil-mobil modern berseliweran bersama sepeda motor, sepeda, dan becak atau dokar. Nah, sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu, orang tidak menyukai bahkan menolak perubahan. Pada saat itu, kondisi kehidupan yang stabil merupakan suatu kondisi yang ideal, di mana sikap penolakan yang semacam itu dewasa ini masih terdapat suatu masyarakat tradisional. Lalu, ada suatu hal yang muncul sikap apatis terhadap perubahan, membiarkan perubahan karena tidak dapat dihalangi. Disukai atau dibenci, perubahan berlangsung terus-menerus. Nah, lalu ada muncul keinginan akan terjadinya suatu perubahan, di mana perubahan yang diharapkan. Orang mengharapkan perubahan dan ikut terbawa arus atau beradaptasi terhadap suatu perubahan dengan perkembangan yang lebih jauh.
Setelah Perang Dunia Kedua, ternyata setiap negara berupaya merancang suatu perubahan yang diarahkan kepada pembentukan masyarakat yang lebih maju dan mandiri. Jadi secara umum ternyata sikap orang terhadap perubahan itu bergeser dari menolak, membiarkan, mengharapkan, dan merencanakan serta mengendalikan sendiri perencanaan itu. Nah, sekarang bukan sekedar yang disiapkan untuk beradaptasi kepada suatu perubahan yang terjadi, melainkan lebih jauh dari itu. Nah, yakni harus bisa menciptakan dan mengendalikan sendiri suatu perubahan, di mana sesuai dengan kepentingannya. Lalu teman-teman sekalian, ternyata pada masyarakat sedang berkembang karakteristik sosial yang tidak terdapat pada kaum nomadis seperti sistem milik yang bisa menyebabkan suatu terjadinya perbedaan kaya dan miskin, di mana stratifikasi sosial dan ketergantungan. Nah, pada abad ke-19, dengan penggunaan mesin-mesin dan tenaga uap dalam proses reproduksi, kemudian revolusi industri itu meluas ke negeri-negeri lain, seperti di Eropa dan ke bagian dunia yang lain. Nah, sehingga dampak dari revolusi itu berupa perubahan sosial yang signifikan terjadi dalam semua aspek kehidupan, seperti pertumbuhan kota industri yang berakibat pada urbanisasi dengan segala masalah pengiringnya. Nah, lalu muncullah sistem perdagangan yang luas dan lahirnya suatu penjajahan atau mencari pasar dan sumber bahan mentah. Lalu teman-teman sekalian, ternyata pembangunan merupakan suatu perubahan sosial yang diarahkan dan direncanakan atau plan and directed change, di mana teori modernisasi melihat suatu ketertinggalan suatu masyarakat atau bangsa disebabkan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Banyak studi telah dilakukan oleh para ahli sosiologi dan psikologi sosial mengenai hal itu. Di antara hasilnya dapat digambarkan bahwa masyarakat di negara-negara yang berkembang masih mengalami yang namanya masalah mental yang merupakan suatu sumber kesulitan mereka di dalam mengejar ketertinggalannya oleh bangsa yang telah maju. Nah, jadi teman-teman, adapun sifat-sifat mental yang ditemukan meliputi antara lain seperti malas, kurang suka kerja keras, boros, kurang udat, kurang rasional dalam berpikir, tidak memiliki jiwa investasi yang kuat, kurang dorongan untuk berprestasi, terkungkung oleh tradisi yang menghambat kemajuan, berpikir hanya untuk keperluan sekarang, kurang future oriented, tidak mampu memanfaatkan potensi, memiliki sikap tertutup yang terlalu kuat, lalu memiliki etnosentris dan atau xenocentrisme yang berlebihan, kurang jujur, meremehkan mutu, lemah dalam tanggung jawab, kurang percaya diri, fatalistik, kurang percaya pada kemampuan iptek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sifat mental itu merupakan independen variabel bagi kemajuan suatu masyarakat, di mana mereka mengajukan rekomendasi bahwa pendidikan merupakan sarana untuk pengembangan mutu dan sumber daya manusia, di mana bangsa dan masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, yang mampu membawa suatu bangsa ini untuk ke arah yang lebih maju. Nah, jadi teman-teman, perubahan yaitu baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, seperti menurut Bapak Robert King Merton, yaitu sosiolog pada Universitas Columbia atau AS, menghasilkan suatu dampak baik positif sesuai dengan kepentingan atau tujuan, atau dampak fungsional maupun yang tidak direncanakan atau yang problematis, dampak disfungsional. Nah, seringkali dampak yang bersifat disfungsional merupakan masalah yang lebih berat daripada yang berhasil diatasi. Misalnya saja nih, suatu eksploitasi hutan di negara kita memunculkan masalah-masalah baru dalam bentuk deforestasi, di mana banjir dan lain-lain, yang lebih beratnya daripada keuntungan yang diraih dalam bentuk lapangan kerja dan devisa. Nah, meskipun sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, pengawasan terhadap suatu pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Itulah beberapa karakteristik dasar masyarakat dalam kaitannya dengan suatu perubahan sosial budaya, di mana ternyata karakteristik itu seluruhnya terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat kita itu adalah multikultural. Masyarakat kita sedang berubah dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Mengapa demikian? Karena masyarakat kita sedang membangun, artinya secara umum menghendaki perubahan, bahkan merancang dan mengendalikan suatu perubahan termasuk dalam bidang pendidikan.
Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa masyarakat kita kurang yang namanya antisipatif terhadap suatu dampak perubahan. Dalam kehidupan bukan hanya masyarakat yang berubah, pendidikan pun mengalaminya dengan kecepatan yang tidak kalah tinggi, sebagaimana akan dibicarakan pada bagian berikut. Pendidikan pada masyarakat yang berubah, sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa belakangan ini. Nah, seperti para tokoh mengemukakan bahwa seperti menyebutkan bahwa dewasa ini sejalan dengan ledakan pada sendi-sendi kehidupan lain. Dalam pendidikan pun terjadi sebuah ledakan atau explosion of education, perubahan besar yang berlangsung dengan percepatan tinggi, di mana perubahan itu bersumber pada dua hal, perkembangan teori dan kebutuhan di lapangan. Sebenarnya kedua hal itu berlangsung bersama-sama, di mana ada tuntutan kebutuhan yang dihadapi, kemudian dicari pemecahannya secara teoritis, dan lahirlah sebuah inovasi baru yang menghasilkan suatu perubahan itu. Nah, lalu secara umum, perubahan mendasar yang terjadi di dunia pendidikan meliputi bahwa pendidikan hanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang pendidikan merupakan kebutuhan semua orang atau education for all. Dahulu peserta didik kurang mendapat perhatian dalam pendidikan, di mana para guru dominan atau teacher centered. Sekarang kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian atau siswa dominan atau student centered. Nah, karakteristik inilah menjadikan suatu peserta didik pada level individu kurang mendapat perhatian. Sekarang pendidikan memperhatikan karakteristik individual peserta didik seperti minat, kecepatan belajar, dan lain sebagainya. Lalu ada pendidikan diindividualisasikan atau individualization education, di mana manajemen pendidikan dahulu tersentralisasi pada pemerintah pusat, sekarang didesentralisasikan ke level kabupaten atau kota. Bahkan sekolah atau school-based management. Meskipun demikian, dalam suatu perubahan dalam keempat dimensi itu baru diarahkan kepada suatu penanganan masalah yang ada di saat ini. Nah, belum itu dimensi perubahan ke masa yang akan datang, di mana pendidikan untuk semua orang diperhatikan kepada peserta didik, baik secara umum maupun perorangan, atau dan perlunya memperhatikan kepentingan daerah-daerah adalah kebutuhan sekarang. Nah, jadi perlu perhatian ke masa yang akan datang, terutama kepada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi teman-teman, ternyata masalahnya pada masyarakat yang berubah cepat adalah apa yang dipelajari sekarang mungkin pada 10 atau 15 tahun yang akan datang sudah tidak berlaku lagi. Karena corak hidup pada saat itu sudah tidak berlaku lagi. Karena corak hidup pada saat itu sudah berbeda atau sudah lain pada corak hidup pada saat ini. Jadi pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah model pembelajaran yang sebagaimana yang seharusnya dilakukan sekolah sekarang untuk menghadapi kehidupan 10 atau 15 tahun yang akan datang akan masih berguna hasil belajar sekarang dalam menghadapi masalah kehidupan. Nah, sekian tahun yang akan datang. Pertanyaan-pertanyaan macam itulah yang harus diperhatikan dalam merancang pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan cepat. Jadi peserta didik yang belajar sekarang akan menggunakan hasilnya sekian tahun yang akan datang saat kehidupan sudah jauh berbeda. Sehingga hasil belajar itulah tidak berguna lagi. Di mana untuk menghadapi suatu permasalahan seperti ini, pendidikan harus berorientasi ke masa yang akan datang saat kehidupan sudah jauh berbeda, atau orientasi ke masa depan, atau bisa kita sebut sebagai future oriented, membayangkan bahwa hasil belajar akan digunakan pada situasi masa datang yang berbeda. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata guru sebagai pemegang peran kunci dalam pendidikan, selain harus memenuhi persyaratan profesional, guru harus memiliki sifat progresif, berorientasi pada kemajuan atau pembaharuan, selalu mengikuti perkembangan dan gemar belajar. Untuk harus memiliki akses pada sumber belajar merupakan kewajiban lembaga tempat guru mengabdikan diri. Nah, jadi bentuk akses bisa bermacam-macam ya teman-teman. Mulai dari selalu bergaul dengan sumber-sumber belajar seperti buku-buku dan jurnal, dan juga aktif dalam seminar-seminar, sehingga sering memperoleh penataran dan pelatihan-pelatihan dalam jabatan sampai pada peroleh tugas belajar. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata para guru juga harus dilatih bekerja dalam laboratorium dan belajar melakukan suatu penelitian-penelitian.
Kenapa demikian? Karena mereka dilatih untuk mengembangkan kreativitasnya agar kita tahu dalam masyarakat yang maju cepat, informasi keilmuan itu akan cepat aus diganti oleh yang lebih baru. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, adapun seperti contoh lain adalah misalnya nih, dalam masyarakat berkembang peternakan sapi perah, maka di sekolah sudah diajarkan tentang pengolahan susu sapi menjadi berbagai produk lain seperti yogurt, mentega, keju, dodol, susu, dan produk susu lainnya, sehingga nanti di masyarakat bisa berkembang industri rumahan dengan susu sapi sebagai bahan mentah. Nah, dengan cara yang sama bisa berkembang pengelolaan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Maka muncullah perusahaan-perusahaan baru dalam masyarakat dan pendidikan menjadi sumber pembaharuan. Nah, jadi teman-teman sekalian, manusia hidup bermasyarakat yang di dalamnya setiap individu memiliki status dan peran tertentu. Karena individu yang memiliki banyak status dan peran, maka sering terjadi konflik status dan konflik peran. Teori tentang hubungan status individu dalam masyarakat dominan, atau menurut Bapak Emil Durkheim, di mana individu dominan dan masyarakat lama keadaan seimbang. Jika setiap orang melakukan peran-peran sesuai dengan statusnya, maka tercapailah tertib sosial. Tetapi tertib sosial selalu terganggu oleh penyimpangan sosial. Jadi, pendidikan berperan preventif dan kuratif dalam memelihara tertib sosial. Baik, demikianlah hasil materi pada saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Di sini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah ya, untuk menjabarkan materi dari awal hingga materi akhir saat ini. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.